Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Jenis Tumbuhan Dilindungi di Indonesia, Deforestasi dan Perubahan Iklim Global, Model Konservasi Tumbuhan dan Ekosistemnya di Indonesia. Nah, adapun teman kelompok saya ada Artadia, Mulyani Safitri, dan saya sendiri Ifatul Husana. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana ada pokok bahasan yang akan kami jelaskan, di mana yang pertama ada keanekaragaman jenis tumbuhan di Indonesia, yang kedua spesies tumbuhan dilindungi di Indonesia, yang ketiga deforestasi dan perubahan iklim global, dan yang terakhir yaitu model konservasi tumbuhan dan ekosistemnya di Indonesia. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman jenis tumbuhan di Indonesia, di mana keanekaragaman hayati atau biological diversity atau biodiversity, dia ini merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai untuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasad renik di alam, di mana dengan demikian keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem atau habitat, jenis atau spesies, dan genetik atau varietas atau ras. Nah, kemudian Indonesia ini merupakan negara kepulauan seluas sekitar 9 juta kilometer yang terletak di antara dua samudra dan dua benua dengan jumlah pulau sekitar 17.500 buah yang panjang garis pantainya sekitar 95.181 km. Nah, di mana kondisi geografis tersebut ini menyebabkan negara Indonesia menjadi suatu negara yang mengabiodiversitas walaupun luasnya hanya sekitar 1,3% dari luas bumi. Nah, kemudian dalam dunia tumbuhan, Febra yang di wilayah Indonesia termasuk bagian dari Febra dari Malaysiana yang diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies tumbuhan yang berbunga yang ada di dunia, di mana dia ini menempati urutan negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. Adapun 40%-nya dia ini merupakan tumbuhan endemik atau asli di Indonesia. Nah, kemudian ada keanekaragaman jenis tumbuhan di Indonesia. Adapun flora di Indonesia, dia ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, di mana yang pertama ada flora Indo-Malayan. Dia ini tersebar di kawasan Indonesia Barat. Dia ini meliputi di bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua di sini ada flora Indonesia Australian. Dia ini tersebar di bagian Indonesia Timur, meliputi Sulawesi, Nusantara, Maluku, dan Papua. Kemudian di sini ada spesies tumbuhan dilindungi di Indonesia, di mana di sini foto pertama dia ini ada bunga bangkai, di mana bunga bangkai ini dia ini merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak keunikan. Salah satunya dapat mengeluarkan bau busuk yang fungsinya untuk mengundang berbagai jenis serangga. Nah, selain itu pada bunga bangkai ini dia ini memiliki tinggi yang mencapai sekitar 2,5 meter dan lebar mencapai sekitar 1,5 meter. Nah, pada ciri khas dari bunga bangkai ini dia ini memiliki bentuk kuncup ke atas bagian lonjong yang disebut braktea, di mana dia ini terdapat tongkol atau spadix berwarna kuning di bagian tengah dan punya mahkota berbentuk lonceng. Nah, kemudian kita bisa lihat pada gambar yang kedua, di mana di sini ada bunga Rafflesia. Dia ini terletak di Indonesia, dikenal dengan nama Padma Raksasa, di mana dia ini merupakan anggota genus Rafflesia. Di mana di Indonesia ini ada 3 bunga nasional yang dikenal, salah satunya adalah bunga Rafflesia arnoldi, di mana pada
Padma raksasa, dia ini merupakan bunga yang memiliki rekor ukuran terbesar saat ini, di mana dia ini mempunyai diameter sebuah bunga dapat mencapai 100 cm. Kemudian kita juga bisa melihat pada beratnya, dia ini dapat mencapai 11 kg. Kemudian pada saat bunga mekar, aroma busuknya ini menyebar serta menarik perhatian serangga pemakan bangkai yang berfungsi sebagai hewan penyerbuk. Baik, selanjutnya di sini ada gambar. Di situ ada namanya kantong semar atau periuk era, di mana dia adalah tumbuhan karnivora yang membentuk genus Nepenthes, di mana dia juga termasuk dalam famili Menopotik, terdiri dari 130 spesies, di mana juga dia termasuk jenis hibridia alami maupun buatan. Genus ini juga merupakan tumbuhan karnivora di kawasan tropis, di mana juga dia meliputi negara Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok bagian selatan. Nah, di samping sini juga ada gambar yang dimana dia ini adalah gambar cendana, di mana nama ilmiahnya Santalum album L. Nah, cendana ini merupakan tumbuhan asli di Indonesia yang tersebar di Jawa Timur, Pulau Madura, Bali, Rote, Sumba, Sawe, dan Wetar. Nah, selanjutnya ada diferensiasi dan perubahan iklim global. Nah, menurut ilmu kehutanan, diferensiasi ini ialah hilangnya tutupan hutan besar, atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan. Nah, deforestasi ini juga dapat dimaknai sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Nah, deforestasi ini juga terjadi ketika areal hutan ini ditebang habis dan diganti dengan bentuk areal hutan yang penggunaan bahan lainnya. Baik, selanjutnya ada penyebab deforestasi. Nah, yang pertama ada konversi lahan hutan. Nah, jadi konversi lahan hutan ini bertujuan untuk penyediaan lahan permukiman, infrastruktur, atau bahkan lahan industri. Nah, yang kedua ada pembukaan wilayah hutan, di mana pembukaan wilayah hutan ini bertujuan untuk perkebunan, pertanian, peternakan, hingga pertambangan. Nah, yang ketiga ada pembakaran hutan, di mana pembakaran hutan ini menyebabkan deforestasi semakin parah. Nah, kebakaran hutan ini akan menimbulkan ancaman kesehatan bagi manusia, risiko kehilangan materi, bahkan merenggut nyawa. Nah, yang keempat itu ada illegal logging. Jadi, sekitar 50% pemanen kayu di hutan-hutan alam itu termasuk kegiatan illegal logging. Nah, yang terakhir ada kayu bakar. Jadi, sebagian penduduk Indonesia masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar sehari-hari. Bahkan setengah dari illegal logging ini didorong oleh pemanen kayu bakar. Nah, selanjutnya ada pencegahan deforestasi. Nah, di sini terdapat 3 pencegahan deforestasi. Nah, yang pertama, penebangan sistem tebang pilih. Nah, yang kedua, melindungi hutan-hutan yang ada dari ancaman berbagai proyek pembangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga, ada penanaman kembali dalam bentuk reboisasi atau penghijauan. Nah, reboisasi ini adalah penanaman kembali hutan di kawasan hutan, sedangkan penghijauan adalah penanaman kembali hutan di kawasan non-hutan atau kawasan budidaya. Nah, selanjutnya di sini ada deforestasi dan perubahan iklim global. Nah, perlu kita ketahui bahwa deforestasi dapat menyebabkan perubahan iklim secara tidak langsung. Adapun pemanasan global merupakan hal utama dalam perubahan iklim. Pemanasan global terjadi akibat banyaknya jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Nah, karbon dioksida atau CO2 merupakan gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan dari sebagian besar kegiatan manusia, di mana hutan sebagai penyimpangan cadangan karbon terbesar dapat menyerap karbon dioksida berlebih di udara dan mengonversinya menjadi oksigen melalui fotosintesis.
di mana terjadinya deforestasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan iklim dengan kaitannya terhadap karbon yang ada di udara, di mana jumlah karbon yang terlepas di atmosfer dalam deforestasi tidak hanya disebabkan oleh lepasnya karbon dari biomasa tumbuhan yang mati. Hal ini tersebut dapat mengurangi kemampuan bumi dalam menyerap kembali karbon dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada model konservasi tumbuhan dan ekosistemnya di Indonesia, yang dimana di situ terdapat ekosistem yang terdiri dari ekosistem hutan bakau. Perlu kita ketahui bahwa ekosistem hutan bakau ini atau juga dikenal dengan hutan mangrove merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daun pengenangan oleh pasang surut air laut. Yang kedua, hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini merupakan hutan yang berada di dekat garis ekuator bumi. Hutan hujan tropis bisa dibilang sebagai salah satu ekosistem yang cukup menakjubkan, di mana hutan ini kerap disebut sebagai paru-paru dunia. Hal ini dikarenakan hutan hujan tropis menghasilkan oksigen dalam skala besar. Nah, yang ketiga ini ada ekosistem sabana, di mana ekosistem ini terdapat di dataran rendah atau dataran tinggi, di mana komunitasnya terdiri dari beberapa pohon yang tersebar yang tidak merata dan lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput-rumputan, menurut Ford pada tahun 2010. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem sawah, di mana ekosistem sawah ini merupakan ekosistem buatan manusia yang ada di darat dan bisa digunakan para petani untuk membudidayakan tanaman. Nah, yang terakhir ini ada ekosistem perkotaan, di mana merupakan segala komponen abiotik maupun biotik dan sosial budaya masyarakat yang saling mempengaruhi dalam ruang kota, menurut Umar pada tahun 2018. Nah, di sini kita masuk di konservasi, di mana terdapat Taman Nasional. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola, dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan, serta rekreasi bagi para wisata. Nah, yang kedua itu ada cagar alam, di mana cagar alam ini adalah kawasan suaka alam karena keadaan alaminya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi. Nah, yang ketiga ini ada taman laut, di mana taman laut ini merupakan tempat perlindungan kawasan atau ekosistem bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah setempat, di mana kawasan taman laut ini biasa sengaja dilakukan untuk mencegah kepunahan atau pengerusakan untuk meneruskan keragaman hayati di daerah setempat. Nah, yang selanjutnya ini ada Suaka Marga Satwa, di mana Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Selanjutnya ada kebun raya, di mana kebun raya ini merupakan tempat di mana tumbuhan tumbuh dan dipertunjukkan terutama untuk tujuan ilmiah dalam suatu pendidikan. Nah, yang terakhir ini ada Taman Bakau, di mana Taman Bakau ini adalah hutan yang tumbuh di air payu dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, hutan ini khususnya tumbuh di tempat-tempat terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.